Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel YouTube Lowongan Kesehatan, channelnya para pencari kerja yang sedang mencari pekerjaan. Oke guys, jadi pada video kali ini saya akan membagikan informasi terbaru mengenai informasi lowongan yang ada di RSUD Wonosari. Nah, kira-kira apa saja lowongannya dan gimana sih cara daftarnya? Oke, mari kita simak video ini dari awal sampai akhir. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini tentunya agar channel ini dapat berkembang dan dapat memberikan informasi kepada teman-teman semua yang lebih banyak lagi. Oke, kita akan langsung saja ke dalam informasi lokernya. Nah, untuk informasi lokernya silahkan teman-teman bisa mengunjungi website dari RSUD Wonosari di rsudwonosari.gunungkidul.go.id ya. Nah, buat teman-teman semua tinggal saja mengklik link di deskripsi video ini. Kita sudah menyediakan untuk linknya ini ya. Kali ini kita akan membahas gimana sih dan lowongannya apa saja yang dibuka oleh Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari. Nah, nanti akan muncul lampiran seperti ini untuk teman-teman jika masuk ke dalam websitenya RSUD Wonosari. Dan buat teman-teman semua tinggal teman-teman klik saja yang ada di pengumuman ini ya. Nanti akan muncul lampiran seperti ini. Dan di sini ada pengumuman atau pengadaan pegawai kontrak tenaga kesehatan dan tenaga teknis 2022. Dan di sini untuk desainnya yaitu tanggal 2 Februari 2022 baru kemarin. Dan kira-kira kita akan mengetahui apa saja informasinya. Nah, teman-teman tinggal klik saja yang di read more, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada pengumuman lebih lengkap dapat diunduh ya. Ini teman-teman ada pengumuman, kemudian ada lampiran surat lamaran, kemudian ada lampiran surat pernyataan, kemudian lampiran daftar riwayat hidup. Dan untuk pendaftaran online sendiri ini dibuka dari tanggal 5 sampai tanggal 6 Februari 2021 melalui link ini ya. Nah, nanti teman-teman kita akan membahas untuk pendaftarannya, tetapi untuk pendaftaran sendiri ini belum dibuka. Jadi teman-teman kita akan membahas mengenai informasi lowongan yang dibuka oleh RSUD Wonosari ya. Nah, untuk informasi lowongan sendiri ini ada di pengumuman ya. Untuk teman-teman jika pengen untuk surat lamarannya tinggal klik saja yang di surat lamaran ya, dia otomatis akan di download, kita buka ya. Nah, ini ada informasi untuk surat lamarannya, jadi teman-teman tidak usah susah-susah untuk membuat surat lamarannya karena sudah disediakan oleh rumah sakitnya ya di sini. Nah, di sini teman-teman kalau bisa silahkan download menggunakan Word atau yang Word yang baru ya, karena jika teman-teman pakai 2017 nanti otomatis ini akan gabung-gabung seperti ini ya. Nah, karena saya menggunakan Microsoft Word yang 2007 sehingga teman-teman akan gabung-gabung seperti ini ya. Kalau bisa teman-teman yang baru saja. Nah, di sini ada surat pernyataan dan daftar riwayat hidup. Jadi teman-teman ikuti saja untuk di sini. Jadi samakan saja dengan ini dan kita akan membahas untuk pengumumannya, tinggal teman-teman klik saja di sini ya. Nah, untuk pendaftaran ini sekali lagi dari tanggal 5 jadi belum dibuka. Dan sini kita akan membahas mengenai informasi lowongan yang dibuka oleh Rumah Sakit Wonosari, kira-kira apa saja. Yang pertama di sini ada dokter umum, kemudian ada perawat, kemudian ada bidan, kemudian ada peranata kesehatan atau peranata laboratorium kesehatan atau analis kesehatan, kemudian perekam medis, kemudian ada radiografer, kemudian ada sanitarian, kemudian teknisi elektromedik, kemudian teknik transfusi darah, kemudian ada teknik listrik dan jaringan, kemudian arsiparis, kemudian penata anestesi, okupasi terapi, pengolahan keuangan, pengadministrasian umum, data, pelayanan HD, pengolahan informasi dan komunikasi, kemudian ada pengaduan publik, kemudian binatu, programmer komputer, peranata komputer, perancang sistem informasi kepegawaian, kemudian analis pelaksana kemitraan pendidikan, kemudian ada fisikawan medis ya. Ini ada 23 formasi yang dibuka dengan total kebutuhan yaitu sebanyak 64 orang. Jadi buat teman-teman semua di sini yang paling kanan ini ada kebutuhan yang dibuka dan yang paling banyak pastinya masih dipegang oleh perawat. Jadi di sini untuk perawat sendiri ada 30 orang ya. Buat teman-teman semua silakan ya yang ingin mengetahui informasinya tinggal download saja untuk di sini ya, untuk share ke teman-temannya. Di sini ada kualifikasi pendidikannya ya, tinggal teman-teman baca saja. Untuk kualifikasi pendidikan di sini dan kebutuhan kodenya ini juga jangan sampai salah, nanti teman-teman akan menggunakan kode ini untuk pendaftaran ya. Dan untuk selanjutnya ini bisa teman-teman lihat untuk persyaratan umum. Ini untuk persyaratan umum seperti biasa, ini ada WNI berusia serendahnya 21 dan paling tinggi yaitu 40 tahun, berkelakuan baik, kemudian jasmani dan rohani, dan dibuktikan dengan surat keterangan sehat ya. Kemudian ada tidak sedang terikat kerja
kerja ya atau kontrak kerja dengan pihak lain, tidak pernah dihukum, tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat, memiliki ijazah sesuai dengan kualifikasi, kemudian tidak berkependudukan sebagai calon pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil dan prajurit tentara nasional Indonesia dan anggota kepolisian dan lain-lainnya. Ini bisa teman-teman lihat, mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian dan keterampilan sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan, sanggup melaksanakan tugas selama minimal 1 tahun ya. Dan di sini IPK yaitu IPK minimal 275 dari skala 4 dengan program studi terakreditasi minimal B ya pada saat lulus. Kemudian khusus tenaga teknik transfusi darah IPK minimal 2,5. Jadi ini bisa teman-teman coba ya, yang menanyakan juga untuk teknik transfusi darah. Dan dia untuk SLTA sendiri ini ijazah dengan nilai rata-rata yaitu administrasi umum sebanyak 8, kemudian binatu 8 ya. Kemudian untuk pendidikan ini dokter umum yaitu S1 kedokteran umum, profesi dokter, kemudian perawat D3 keperawatan. Ini ya mungkin untuk perawat sendiri yang dibutuhkan baru D3 keperawatan, tapi teman-teman yang S1 perawatan yang kepengen nih coba daftar ya, tidak ada salahnya juga untuk mempersiapkan berkas. Kemudian ada bidan, ini D3 bidana, kemudian peranata laboratorium kesehatan. Kemudian ada perekam medis, ini D3 analis kesehatan, radiografer D3 radiologi, sanitarian D3 sanitarian, kemudian teknik elektromedik D3 teknik elektromedik, kemudian ada teknik transfusi darah D3 teknik transfusi darah, kemudian teknik listrik dan jaringan, ini ada D3 teknik elektro atau D3 teknik arus listrik. Kemudian arsiparis ini D3 kearsipan, kemudian penata anestesi D4 anestesi kalau teman-teman perawat dan memiliki sertifikat pelatihan anestesi. Ini coba bisa juga untuk coba-coba mendaftar ya, kali aja juga diterima dan dipanggil. Kemudian ada okupasi terapi, ini D3 okupasi terapi, kemudian pengelolaan keuangan, ini ada D3 akuntansi, kemudian pengadministrasian umum pelayanan HD, ini SLTA atau sederajat. Kemudian pengolahan informasi dan komunikasi SLTA atau sederajat. Kemudian pengadministrasian pengaduan publik SLTA atau sederajat. Kemudian binatu ini SLTA atau sederajat. Kemudian program komputer S1 kesehatan informasi atau S1 teknik informatika. Kemudian ada peranata komputer, ini D3 informatika atau D3 manajemen informatika. Kemudian ada rancang sistem informasi kepegawaian, ini S1 sistem informasi. Kemudian analis pelaksanaan kemitraan pendidikan, ini S1 psikolog yang, dan fisikawan medis, ini S1 fisikawan medis. Dan buat teman-teman yang lulus tahapan seleksi meliputi ada seleksi administrasi, ujian tulis secara terkomputerisasi dengan metode CBT dan uji keterampilan atau kompetensi. Kemudian bersedia menandatangani kontrak dan berkas yang sudah diupload menjadi milik panitia. Dan untuk persyaratan khususnya sendiri ini bisa teman-teman lihat ya, bagi pelamar tenaga kesehatan ya, ini silakan teman-teman bisa harus memiliki surat tanda registrasi yang masih berlaku, ini buat tenaga kesehatan ya, dan surat pernyataan sanggup memiliki izin kerja di RSUD Wonosari bagi tenaga kesehatan. Bagi pelamar pengadministrasian umum pada pelayanan HD mempunyai sertifikat di bidang komputer atau teknologi informasi dan sertifikat Indonesian Renal Registry atau IRR. Kemudian bagi pelamar pengolahan informasi dan komunikasi serta mengadministrasi pengaduan publik memiliki sertifikat di bidang komputer atau teknologi informasi dan pelayanan prima. Bagi pelamar binatu harus pernah bekerja di bidang binatu selama minimal 1 tahun. Bagi seluruh pelamar diutamakan yang memiliki masa kerja di bidangnya minimal 1 tahun. Dan buat teman-teman semua sekali lagi yang masih fresh graduate ya, tidak ada salahnya ya untuk mendaftar karena pendaftarannya secara online ya. Kalau diterima ya alhamdulillah, kalau enggak diterima ya sudah. Jadi kita juga tidak membuang-buang uang gitu ya. Untuk tata cara pendaftaran sendiri, ini silahkan teman-teman nanti mengirimkan berkas lamaran ya. Untuk lamaran sendiri dibuka melalui link ini ya, http://rsud.gunungkidulkap.co.id, atau teman-teman tinggal mengklik saja link di deskripsi video ini, kita sudah menyediakan untuk linknya. Nah, untuk ketentuan kelengkapan berkas sendiri, ini yang harus teman-teman upload, ini harus teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah surat lamaran yang tadi ya di awal itu sudah ada untuk
formanya, tinggal teman-teman download yang nanti ditandatangani. Dan di sini ada materi Rp10.000 dan ditujukan ini ya, ditujukan sudah pada badan ini ya, tinggal teman-teman baca saja. Kemudian ada daftar riwayat hidup atau CV, kemudian KTP asli atau bukti perekaman KTP, kemudian ada surat keterangan sehat jasmani rohani, kemudian surat pernyataan bermateri Rp10.000 ini sudah ada ya tadi di awal, dan ijazah beserta transkrip nilai asli ya. Kemudian di sini pas foto terbaru ukuran 4x6, kalau berwarna ini usahakan berwarna merah ya, jangan biru. Kemudian asli surat tanda registrasi bagi tenaga kesehatan, kemudian surat keterangan pengalaman kerja jika memiliki ya, bagi yang memiliki. Jadi sekali lagi buat teman-teman semua yang belum memiliki pengalaman kerja, dicoba saja ya. Kemudian sertifikat asli dan keahlian, kemudian ukuran maksimal file yaitu 10 MB, ini bisa teman-teman perhatikan. Dan berkas lamaran yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan ini tidak akan diproses lebih lanjut. Jadi usahakan teman-teman silahkan untuk mengupload secara lengkap ya. Untuk mekanismenya sendiri ini silahkan teman-teman bisa dibaca ini, karena banyak sekali yang harus dilihat ya. Ini ada contoh-contohnya juga, silakan teman-teman bisa lihat untuk mekanisme seleksi ya. Ini nanti penilaian akhir juga ada untuk di sini ya, CBT 5%, uji keterampilan 50%. Jadi teman-teman bisa baca terlebih dahulu. Dan di sini juga sudah ada untuk jadwalnya sendiri. Ini adalah rapat koordinasinya tanggal 26, kemudian ada pengumuman pendaftaran tanggal 2, 3, 4 ya. Dan di sini untuk pendaftaran online-nya sendiri tanggal 5 dan tanggal 6. Kemudian di sini seleksi administrasinya ini ada tanggal 7, 8, 9, 10, 11, dan di sini untuk pengumuman administrasinya tanggal 12 dan tanggal 13. Ini bisa teman-teman baca langsung dengan mendownload file-filenya secara langsung ini ya. Nah, mungkin cukup sekian saja ya untuk informasi mengenai lowongan BLUD mungkin ya, di BLUD di RSUD Wonosari. Jadi teman-teman yang berminat silahkan langsung saja bisa mencobanya atau mendownload lah, istilahnya mendownload terlebih dahulu untuk informasi lowongannya, karena untuk pendaftarannya masih tanggal 5 dan 6. Jadi silahkan teman-teman kumpulkan berkas terlebih dahulu ya dengan mendownload di sini ya. Tinggal teman-teman download untuk informasi lowongannya di sini, nanti otomatis teman-teman akan disuruh untuk mendownload ini ya berupa PDF. Dan silakan teman-teman untuk persiapkan berkas terlebih dahulu, dan kita sudah menyediakan link di deskripsi video ini untuk pengumumannya. Dan nanti di awal sendiri ini sudah ada ya untuk lampiran surat lamaran, lampiran surat pernyataan, daftar riwayat hidup. Dan nanti kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara mendaftarnya di RSUD Wonosari. Kita akan bahas nanti di tanggal 5 atau tanggal 4 ya. Nah, mungkin cukup sekian saja untuk informasi kali ini. Semoga informasi kali ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Dan buat teman-teman semua jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini, agar channel ini tentunya dapat berkembang dan dapat memberikan informasi kepada teman-teman semua yang lebih banyak lagi. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya agar teman-teman di sini tidak ketinggalan info update dari lowongan kesehatan. Dan jangan lupa untuk share ke teman-temannya. Kali aja ada posisi yang dibutuhkan di sini ya, lewat WA, kemudian lewat Facebook dan yang lainnya. Dan cukup sekian saja untuk informasi kali ini, dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. See you next video. Bye bye.